Ya, oke. Selesai sudah perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar ya. Dari awal kita sudah mengawal perjalanan timnas ini bahkan sejak uji coba lawan Libya waktu itu, lawan Iran juga prosesnya kita kawal terus dan hasilnya sudah kita lihat Indonesia selesai di 16 besar. Tentu ini sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Sejak pertama kali PSSI lahir 1930 dan akhirnya terpecahkan di 2023, 2024 tepatnya di Piala Asia 2023, 16 besar Asia tentunya ini. Walaupun secara hasil di peringkat 16 besar tadi lawan Australia sungguh hasil yang sangat mengecewakan secara skor sangat mengecewakan, terburuk ya di pertandingan Piala Asia ini dari tiga laga sebelumnya Indonesia. Tapi mungkin analisa kalian di pertandingan tadi lawan Australia, mungkin kamu ya gimana tadi melihat Indonesia yang sebenarnya bisa bermain melawan tim selevel Australia yang langganan Piala Dunia, nggak hanya langganan kontestan, tapi juga selalu lolos ke fase knockout Piala Dunia ini. Tadi Indonesia di babak pertama terutama, bagaimana kamu lihat progres timnas nih lawan tadi di laga lawan Australia? Ya, progresnya bagus ya tentu ya. Terutama babak pertama tadi kita ini di luar dugaan bisa mampu menguasai bola loh kalau kita ya. Bahkan tadi babak pertama kesannya seperti kalau timnas Indonesia melawan tim Asia Tenggara gitu. Padahal itu tadi yang main adalah ranking 23 FIFA itu. Tapi kita bisa menguasai bola, sirkulasi bola juga lebih cepat tadi. Kombinasi dari pemain ya di ruang antara ini dapat juga. Jadi murni di babak pertama ini ya kita mendominasi. Memang ada kesalahan 2 gol ya, antisipasi Elkan, kemudian Hernando Ari yang belum posisi sepenuhnya kembali ke penjaga gawang akhirnya juga masuk. Kemudian gol kedua itu juga kelihatan bahwa memang Australia ini memang dari semenjak dia berpartisipasi di Piala Asia ini kekuatannya adalah main untuk long ball crossing ya. Lihat kan gol kedua itu ini ya kalau kita bandingkan ya, semisal tadi itu yang main Jepang itu pasti bukan langsung crossing ke tiang jauh untuk dapat bola ya, tetapi lebih ke move into channel atau permainan ruang antar lini ya. Nah, tapi ini karena kita yang hadapi tim Australia, bahkan Sintayong pun juga sudah menganalisa permainan Australia dengan mereka memasangkan 3 backnya itu full naturalisasi ya, full pemain keturunan itu buat mengantisipasi bahwa memang kemenangan postur itu jadi senjata ya dari tim Australia ini, sehingga nanti ya back plan kita ini mampu untuk menggadang serangan dari bola-bola udara. Ini terbukti bahwa memang ternyata STY ini paham sekali kebutuhan taktik timnas Indonesia yang yang mampu untuk menerapkan permainan lebih baik ini. Jadi kalau memang masyarakat menilai kenapa nggak pemain ini yang dipasang, kenapa nggak pemain ini yang dipasang, ya STY tentu lebih tahu ya kebutuhan pemain. Kita berandai kemarin lawan Australia ini Arhan lagi atau Said Patinama, ternyata betul Said Patinama karena memang Said Patinama ini kan lebih fullback yang karakternya lebih defensif ya dibandingkan dengan Pratama Arhan yang untuk set piece juga secara agresivitas lebih baik. Kemudian juga 3 backline itu kejutan juga dari Rizky itu tidak dipasangkan karena memang ya itu ball playing defendernya sudah bagus, tetapi kita butuh untuk kemenangan secara fisikal, terutama postur di barisan pertahanan. Tapi memang sepanjang babak pertama kita mendominasi, bahwa memang peluang itu ada dan kita membuktikan bahwa kita ini secara mental tidak takut menghadapi tim Australia sebesar itu, meskipun memang 2 gol terjadi di babak pertama ya. Dan lagi-lagi ya babak pertama ini luar biasa kalau kita lihat tadi. Berharapnya itu saja tadi sampai menuju ke babak kedua, tapi ternyata ada penurunan intensitas. Ya ini lagi-lagi yang PR dari STY untuk menatap match lanjutan, yaitu nanti di bulan Maret ya ada kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam home away. Ya kita buktikan bahwa dengan permainan yang ada tadi kita tunjukkan sepanjang laga melawan Australia bisa menjadi modal bagus untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia round 2. Tadi sih sebenarnya aku mungkin melihat ya memang secara permainan Indonesia bisa melawan ya, bisa mengimbangi bahkan permainan dari Australia. Tapi mungkin tadi 1 gol ketika Indonesia ini bisa mendominasi di awal ya, nanti 1 gol
ya kesalahan, sebenarnya bukan di kesalahan juga itu. Elkan Bagot itu ya itu memang kan tujuan dia juga antisipasi, jadi itu pun juga bukan dihitung kesalahannya Elkan Bagot ya. Dan kalau mau dihitung kesalahannya Hernando pun, Hernando ini kan tipe kiper yang posturnya nggak begitu tinggi ya, 171 cm. Jadi reach-nya dia, kita bicara soal reach ya, reach jangkauannya dia itu begitu nggak seluas, nggak selebar kalau dia kipernya dengan postur postur tinggi ya. Jadi dia memang harus inisiatif maju untuk antisipasi bola, dan itu jadi gol pertama menurutku ya. Gol pertama itu dan gol keduanya Australia, kesalahan Asnawi, yaitu membuat Australia begitu nyaman bermain terutama di babak kedua. Tapi kamu lihat Saf, apa sebenarnya yang bikin nih Australia bisa mencetak 4 gol gawang Indonesia, padahal Indonesia kan juga terkenal dengan pertahanan yang kuat ya. Gini, di sisi pertahanan Indonesia walaupun memiliki beberapa pemain berpostur tinggi, tapi mereka akhirnya kalah duel udara. Itu bisa dilihat dari waktu gol terakhir Australia. Nah itu kan duel udara Indonesia itu masih belum terbukti. Kemudian waktu kebobolan gol kedua, nah mereka justru cenderung bermain lebih bertahan. Waktu Australia menyerang Indonesia, nah itu kan mereka tampak ingin memancing pertahanan Indonesia itu keluar gitu. Jadi ibaratnya keluar dari sarangnya gitu. Dari beberapa ruang yang terbuka akhirnya kebobolan. Dengan Indonesia juga kurang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi ya. Dengan gol ketiga itu kan dari crossing yang awalnya ditembak, dimuntahkan oleh Hernando, lalu akhirnya kebobolan. Dua kekurangan Indonesia itu duel udara dan minimnya antisipasi crossing, wajib menjadi PR bagi Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia nanti bulan Maret. Vietnam ya. Tapi kan nanti ada Irak. Irak kita tahu sendiri bagaimana nanti kan. Nah, siapa tahu mereka mencontoh permainan Australia, bagaimana cara membobol gawang Indonesia sebanyak mungkin gitu kan. Itu kan harus diantisipasi oleh Sinteyong dan anak didiknya gitu. Akan menjadi PR, tapi bagi kita fans Indonesia tetap merasa bangga, merasa puas gitu. Target sebelumnya 16 besar akhirnya tercapai gitu ya. Jadi wajib diapresiasi. Sebenarnya kalau secara permainan tadi aku lihat Indonesia sangat tidak kalah, bahkan babak pertama ya terutama tadi memang justru Indonesia lebih mendominasi. Kemudian di babak kedua ini Australia karena udah unggul 2 gol ya dia bisa mempermainkan tempo ya. Indonesia akhirnya nggak bisa mengambil alih jalannya pertandingan di babak kedua. Tapi mungkin ini lebih ke itu ya, masalah pengalaman ya, pemain-pemain Indonesia ini ya nggak tahu, dengan the youngest team in Asian Cup ya wajar lah pemain seperti ini. Tapi tentu ya sangat luar biasa, apresiasi khusus untuk timnas Indonesia 26 pemain, walaupun ada 5 pemain yang nggak main tapi mereka juga salah satu bagian penting. Sintayong juga dengan jajaran pelatih, asistennya, tim medis juga sangat luar biasa membawa tim ini, tim yang rata-rata usia sangat muda, bisa menjadi 16 besar di Asia. Menurutmu Yos, hasil 16 besar ini ya, walaupun ya emang target kita sudah tercapai ya, kemarin ada pro kontra masalah ya, kita dibantu Kyrgyzstan segala macam, tapi kan ya kalau kita nggak mencetak 3 gol di fase grup, kita nggak menang lawan Vietnam ya kita juga nggak lolos kan. Tapi menurutmu dengan pemain muda ini Indonesia sampai 16 besar ini layak apa ya, sudah pantaskah Indonesia di 16 besar atau enggak nih? Melihat ya kita walaupun lolos tapi kan menangnya juga sama Vietnam aja kan. Menurutmu gimana Yos?
Iya, memang di youngest team akhirnya berhasil ya, tapi kan poin utama yang kita lihat dari timnas kita ini sebagai youngest team di turnamen kali ini kan sebenarnya adalah permainan kolektif tadi. Memang 3 poin kita dapatkan ketika lawan rival sesama di Asia Tenggara ya. Kita belum mampu untuk meraih poin ketika bermain melawan tim yang di luar Asia Tenggara. Meskipun itu kemarin di fase grup kita menorehkan catatan bagus ya, dengan masing-masing mencetakkan 1 gol di di 3 laga grup. Cuman mungkin di match kali ini kita tidak berhasil menyerahkan gol satupun ke gawang Australia. Tapi dilihat dari permainan ya, inilah sebenarnya perbedaan antara para pemain muda ini sebenarnya. Kekurangannya adalah hanya ketika mereka belum mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi di level internasional maupun di level klub. Itulah kenapa memang Sintayong ini beberapa kali di match timnas Indonesia selalu starting dengan para pemain muda. Tujuannya juga adalah menambah jam terbang mereka, kemudian adalah mendapatkan kekompakan tim, kemudian juga kesatuan tim. Masing-masing pemain bisa mengetahui bagaimana gaya mainnya mereka secara masing-masing, secara individu ya terutama. Ketika nanti hal ini sudah diterapkan di berbagai laga, pengalaman demi pengalaman ini kan akan menjadi sebuah kesatuan ya nanti di laga-laga berikutnya. Artinya para pemain mulai paham bagaimana nanti pemain A dengan pemain B ini bisa menjadi satu. Ditambah lagi nanti kita akan ada lagi stok tambahan pemain keturunan ya yang akan bermain. Ini kan membuktikan bahwa memang perlu jam terbang ini, perlu rotasi, perlu pergantian, memang perlu untuk ya memadukan tim yang sudah bagus ini secara permainan. Tolok ukur kita kali ini di timnas Indonesia adalah permainan yang lebih bagus ya, bukan hasil yang sifatnya pragmatis gitu ya. Kalau hasil pragmatis ya memang kita tidak meraih target bagus ya, karena hanya 16 besar ya. Apalagi memang ya kita tahu 16 besar memang tidak beruntung langsung ketemu Australia ya. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam di tahun 2019, mereka 16 besar bisa lolos karena bertemunya adalah juara grup B Jordania saat itu, kemudian menang adu penalti. Cara ranking kan memang kualitasnya jauh berbeda juga ya Jordan dengan Australia. Tapi hal itu juga bisa menjadi patokan bahwa siapapun lawan kita nanti ke depannya, bahwa ya kita harus siap dengan pemain muda, dengan pemain senior. Kombinasi inilah yang diperlukan tim untuk membangun skuad timnas Indonesia yang lebih baik lagi di masa mendatang dan di laga-laga krusial lainnya seperti besok bulan Maret itu ya. Kemudian ada juga nanti Piala Asia U23 di bulan April. Ya, ini kan mayoritas juga nanti pemainnya adalah bagian dari timnas senior yang sudah mendapatkan kesempatan jam bermain. Nah, tentu saja ini nanti kita akan melihat ya, tidak ada perbedaan kualitas atau kesenjangan kualitas antara timnas senior dengan timnas U23, karena memang semuanya juga sudah menyatu. Timnas senior dan U23 ini menjadi satu kesatuan yang utuh meskipun tidak diperkuat beberapa pemain senior. Ya Saf, kalau kamu melihat ini kan hasil 16 besar nih, menurutmu jadi modal bagus nggak untuk timnas Indonesia menuju ke bulan Maret besok ya, kita melawan Vietnam 2 kali ya, kita akan main di, ya belum dipastikan sih, mungkin akan di GBK atau di JIS mungkin, nggak tahu, atau dan berikutnya digelar di Midin ya, Vietnam, di Hanoi. 3 kekalahan kita di Piala Asia menurutmu jadi modal bagus nggak untuk melawan Vietnam ya, kan Vietnam juga kemarin Dong Hung Dung itu kaptennya juga berniat akan membalaskan kekalahan di Piala Asia ini besok bulan Maret. Menurutmu ini jadi modal bagus apa enggak nih jelang lawan Vietnam? Ini akan menjadi modal yang bagus untuk nanti persiapan kualifikasi Piala Dunia, karena kan kita tahu kalau Sintayong ini di setiap laga, setiap ajang itu selalu menggunakan komposisi pemain yang hampir sama. Nah, mereka sudah memiliki modal, sudah memiliki pengalaman dan kepercayaan diri. Nah, itu akan bisa menjadi modal untuk menatap kualifikasi Piala Dunia nanti ya. Kebetulan ya ketemu lagi lawan Vietnam. Kita tidak tahu mereka bermain seperti apa, dan mungkin Indonesia juga bisa membalas dendam kepada Irak. Walaupun peluang kecil, mungkin menahan seri mungkin itu yang realistis.
pemain U23 Indonesia yang bermain di Piala Asia ini, mereka juga akan memiliki modal yang bagus untuk di Piala Asia bulan April nanti U23. Ya. Karena kan kebetulan lawannya Aussie juga ya, Hmm. plus Yordania dan Qatar. Nah ini mereka pasti akan hafal kurang lebih filosofi sepak bola Australia bagaimana. Hmm. Nah itu mungkin ya sebenarnya kalau yang U23 bukannya pesimis, tapi kita harus bisa menerima kenyataan kalau Indonesia ini memang bukan unggulan di sepak bola utama. Ya. Tapi ya kita harus bisa melihat progres yang tadi Yoson bilang, ya itu kan progres yang dibangun oleh timnas Indonesia dan fondasi yang dibangun Sinteyong itu akan menjadi model yang lebih baik lagi bagi Indonesia di masa depan. Aku Ya. optimis kalau misalnya komposisi pemain sama dan Sinteyong juga diperpanjang, Indonesia bisa berprestasi di masa depan ini. Masalah diperpanjang kan kemarin kita sudah sepakat ya bahwa Sintayong, bahkan kemarin kita setelah kalah lawan Jepang kan kita juga belum tahu hasilnya kan apakah lolos. Kita pun sepakat itu STC stay, apalagi lolos ke 16 besar ini ya pasti kan sesuai janji Ketum PSSI Pak Erick Thohir, kalau lolos ke 16 besar kan targetnya yaitu akan diperpanjang. Tapi terakhir pernyataan Erick Thohir itu masih menunggu nanti bulan April hasilnya gimana. Kan targetnya itu lolos ke 8 besar. 8 besar ini bukan seperti di Piala Asia Senior kan lolos grup kan langsung 8 besar, nggak ada 16 besar kan. Karena kan cuma 16 tim ya. Dan ya itu mungkin ya tentunya apresiasi kembali untuk timnas Indonesia di Piala Asia ini. Sejarah kita ciptakan 16 besar. Kita ada di level Asia bukan AFF, ingat itu. Jadi temanku yang masih bilang STI out mungkin perlu tes IQ lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Mungkin kita masih akan bahas di Piala Asia, laga-laga lainnya. Kita masih akan lihat Thailand ya, gimana wajah Asia Tenggara ini di Piala Asia. Apakah Thailand bisa menyamai rekor Vietnam mungkin di tahun 2019 kemarin. Oke, tetap di channel GR Bola. Nggak usah nungguin komentar pengamat yang membenci Sintayong, yang membenci timnas Indonesia. Mending subscribe GR Bola, like video ini. Oke, tetap di channel kami Nongkrong yang Aman, ngomongin bola hanya di GR Bola, Famos GR Indonesia. Bola.